Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Alaika Faza, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kedunguni Kabupaten Pekalongan. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, tim kami ada Pak Parjio SPD MPD sebagai fasilitator, Ibu Sri Kasih SPDI sebagai pengajar praktik, dan saya Muhammad Alaika Faza SPD, calon guru penggerak angkatan 9. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, memahami dan merespon kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang mengundang murid untuk belajar. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pastilah berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid ini meliputi lingkungan belajar, kemudian budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Lalu bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi? Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu bagaimana peserta didik akan memaknai materi yang dipelajari baik secara mandiri ataupun kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Bisa juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemandu atau tantangan. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, hasil belajar, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain? Bapak Ibu, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini adalah keterkaitan antara modul 1.1 tentang filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang kedua adalah koneksi antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak. Lalu, koneksi antara modul 1.3 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat
menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan yang terakhir adalah koneksi antara modul 1.4 dan 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian Bapak Ibu guru hebat, presentasi dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.